Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, semoga sore kedengeran ya, soalnya lagi hujan. Nah, ini contoh cara pengerjaan kuis besok. Pertama yang harus diperhatikan itu di format nama. Nanti ada format nama yang harus disediakan, yang harus diikuti. Kemudian nanti udah disediain soalnya kayak gini. Share linknya bakal di-share. Ini contoh aja soalnya. Kalian pencet file, kemudian kalian pencet save a copy in drive supaya membuat salinan dari soalnya gitu. Nah, kemudian setelah nama, kalian harus memperhatikan di bagian tools. Tools ini, kalian pergi ke bagian tools, kemudian ke setting, di bagian AI Assistant, kalian harus nonaktifkan dua ini dan checklist yang satu ini. Ya, kalau ketahuan kalian menggunakan ini, kalian akan dikurangi nilainya ya. Entah itu 50% atau 90%. Nah, dari situ, setelah itu, baru kalian bisa mengerjakan soalnya. Yang pertama di sini, baca dulu soalnya. Jadi di collab itu, ada tipe teks sama tipe kode. Yang perlu kalian perhatiin, ini tipe teksnya. Ini kalau nanti soalnya dikasih, nggak usah diubah-ubah aja, biarin kayak gini. Nah, kemudian di sini ada kode yang udah disediain. Atau kalau kalian pengen buat kode sendiri juga bisa. Ditambah lagi kolomnya. Baris yang sorry. Nah, hapus saja biar nggak usah menu-menuhin. Nah, eh, sampai sini aja mungkin untuk cara pengerjaan kuisnya. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh menonton video ini atau mau skip juga boleh. Jadi setelah ini cuma contoh cara pengerjaan OOP dalam Python gitu. Ya, terutama inheritance ya. Inheritance ini juga udah mewakili dari konsep yang lainnya. Oke. Oke, yang mau geser dari videonya juga sekarang boleh. Pertama kita baca dulu soalnya. Eh, Buatlah sistem untuk kendaraan bermotor dengan aturan berikut. Jadi kita buat kelas induk dengan nama kendaraan dengan atribut dua ini dan metode satu ini. Oke, kita bisa aja langsung buat nama kelasnya ya. Cara buat kelas di Python itu kan kita tinggal tulis saja kelas kendaraan, sorry, kelas kendaraan. Kemudian tinggal kita pencet ketik dua kayak gini ya untuk Python karena dia nggak ada kurung kurawal. Kemudian hal yang pertama ketika kalian membuat kelas itu harus diperhatikan adalah konstruktor. Nah, konstruktor di Python itu punya fungsi sendiri namanya def underscore underscore init. Ingat ya, underscore-nya itu dua kali. Kalau kalian satu, itu akan terjadi error. Oke, langsung aja selanjutnya kalian buat parameternya atau argumen yang akan dikirim. Itu ada satu parameter yang wajib untuk setiap metode yang ada di Python, yaitu namanya adalah self. Seperti yang udah dijelasin juga di dalam kelas, itu ada namanya self. Kemudian kita baca lagi nih soalnya. Atributnya ada merek dengan tahun. Nah, merek ini string, sorry. Merek ini string dan tahun ini integer. Kalian boleh langsung nanti convert dia ke dalam string, atau kalian juga bisa sebenarnya ngasih nama secara eksplisit untuk tipe data suatu parameter. Misalnya merek, kalian tadi kan dia mintanya string ya. Kalian kasih kayak gini, string gitu. Ini S-nya gede ya, kalau nggak salah bisa ya kayak gini Python.
apa ini bahasa Kotlin ya? Oke. Atau kalian nanti setelah dimasukin baru convert ke dalam stringnya. Contohnya gini, misalnya kan dia punya merek tadi ya, merek sama tahun. Nah, kayak gini. Kita buat variabel di dalam kelasnya itu menggunakan self dulu, self titik merek sama dengan merek gitu. Nah, ini beda ya. Yang self titik merek dengan merek yang dari sini itu beda. Merek yang ini dia ngambil dari parameter, sedangkan yang self ini itu variabel punya kendaraan atau atribut dari kelas kendaraan. Nah, itu. Nah, kita kan tadi pengen masukin ya, dia ini tipe datanya string. Aduh, kepencet lagi. Tipe datanya itu string ya. Nih, kita bisa aja langsung convert dia ke string. Misalnya, string. Kayak gini. Saya lupa di Python ini S-nya harus gede atau kecil. Oh, str ya. Str. Oh ya, str. Sorry, sorry. Berarti kalau kayak gini tadi str ya? Nah, betul, betul, betul. Sorry. In. Nah, bisa lah kayak gini ya. Jadi kalian eh, langsung secara eksplisit ngasih tipe datanya. Atau kalian mau convert kayak gini juga boleh. Ya, itu dengan cara kalian masing-masing. Kalau saya sebenarnya lebih suka yang ngasih tipe data langsung kayak gini ya. Kayak kita belajar C++ lah. Atau kalian udah pernah ngelihat TypeScript itu mirip 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 kayak gini lah. Atau Kotlin. Ya. Kemudian eh, ada satu lagi atribut yang harus dibuat. Misalnya, oke, kerekam kan? Suaranya masuk nggak sih? Tes, tes. Oke. Hmm, satu lagi atribut yang harus dibuat itu ada tahun. Oke, kita buat eh, variabel namanya tahun. Kalau kalian biasa pakai VS Code itu ada apa namanya shortcutnya ya. Bisa kalian pencet Ctrl D itu untuk ngeseleksi yang mirip lah variabel. Kita Ctrl D aja tahun kayak gitu. Cara keluar dari dua ini itu kalau pencet Escape aja, itu dia bakal balik lagi. Nah, tahun ini dia minta tipe datanya tadi integer. Tinggal tulis aja in kayak gitu. Salah ya, saya kebanyakan ngoding TypeScript. Oke, kita udah buat atributnya. Sekarang kita harus buat metodenya. Ada metode tampil info. Nah, kalau kalian takut salah dalam penulisannya, copy aja. Kayak gini. Nah, kalian harus perhatiin juga indentasi dari bahasa Python. Kita buat lagi def namanya tampil info, tidak menerima parameter atau argumen. Masuk. Tampil info ini mencetak informasi kendaraan. Oke, kita anggaplah ini kan ini ada contoh keluarannya atau contoh outputnya ya. Misalnya informasi mobil kayak gini. Nah, bisa aja kita nanti buatnya kayak gini misalnya. Tapi kan ini informasi mobil itu nanti di subclassnya ya ada mobil. Artinya kita bisa skip dulu aja atau kita mau langsung masukin ke merek yang Toyota Avanza gitu ya. Langsung aja kita buat fungsi namanya print misalnya. Nah, print, kita print yang diminta tadi nih, ada merek, ada tahun. Tulis aja berarti kan. Di sini saya memakai string format string. Nah, kayak gini. Kita masukin tadi apa? Merek. Titik 2, Toyota Avanza. Karena Toyota Avanza ini yang akan dimasukin ke oh ini informasi mobil ya. Nanti aja kita buatnya berarti ya. Tapi boleh aja karena kan merek ini kan udah ada di sini ya. Ya kita pencet aja merek kayak gini. Nah, kenapa dia error? Nah, ini ada harus diperhatiin ya. Kalau kita lihat di sini dia kosong kan parameternya.
nggak menerima apapun kan. Tapi ingat, Python itu punya satu parameter wajib yang harus ada di metodenya, itu self-nya. Kalau misalnya kita buat kayak gini, self, Python-nya nggak tahu apa self dia. Berarti kita harus masukin dia ke dalam parameternya, self. Baru dia akan merujuk ke dalam kelas ini, gitu. Oke, selanjutnya merek, terus tahun ya. Anggaplah tahun, self, tahun. Kayak gini ya. Oke, bentar. Oke, mana tadi? Ya, sip. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita tes dulu kelas kendaraan ini udah jalan nggak. Misalnya kita buat variabel namanya apa aja, terserah. Sama dengan kendaraan. Kendaraan ini dia nerima ada merek. Tuh, dia langsung dikasih tahu kan kalau kayak gini. Dia string, misalnya kita nah, Toyota. Kayak gitu lah ya. Toyota, koma, tahunnya 2020 misalnya. Dah, kayak gini ya. Kita jalanin, kita lihat. Nggak ada error, artinya kelas kendaraan ini udah berfungsi. Nah, gimana cara kita mau memanggil metode tampil infonya? Kita panggil dulu nama kelas, nama objeknya, kita kasih titik, kemudian kita panggil tipe tipe metodenya tampil info. Nah, di sini kita nggak ngirimin apa-apa, walaupun di sini dia butuh self. Karena self itu merujuk ke kelasnya sendiri gitu ya. Nah, kita lanjutin aja. Kita jalanin. Dia keluar merek dan tahun Toyota. Oke, record. Agak berisik ya. Nah, kelas ini udah jalan kelas umumnya lah, kelas pada umumnya gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2 yang diminta. Nah, kita buat subclass dari mobil yang mewarisi kendaraan dengan atribut tambahan. Berarti kita buat kelas namanya mobil yang mewarisi dari kendaraan. Nah, oke. Nah, ini bagusnya collab ya. Kita bisa nyambungin kode di bawahnya, walaupun ini beda baris ya. Karena kita buat kelas lagi, namanya mobil. Nah, di sini kita masukin kelas kendaraan. Nah, gitu. Nah, kita panggil yang pertama itu konstruktor. Ini kita punya self, wajib ya self. Kemudian kita lihat dia nambahin atribut tambahan, yaitu ada jumlah roda sama jenis bahan bakar. Kita buat dulu aja. Supaya nggak bolak-balik ya, kita copy aja nggak sih? Gimana? Kayak gini aja. Ini jeleknya. Kayak gini lah ya, anggap aja. Nah, anggaplah dia punya jumlah roda integer, artinya kita langsung masukin aja jumlah underscore roda, tipe datanya integer, kita komain lagi jenis, skor bahan, skor bakar, tipe datanya string, str ding. Dah, kayak gini aja. Nah, karena dia adalah turunan atau subclass dari kendaraan, akhirnya kita butuh satu metode yang manggil parentnya atau kelas orang tuanya gitu. Nah, metodenya namanya super ya. Udah dijelasin juga kan super. Kita panggil gini aja. Kita kasih titik di sini. Nah, tinggal kita panggil metode initnya. Jadi underscore init apa di sini?
Ya, karena kita tadi kan dia butuh merek sama apa namanya? Merek sama tahun ya. Berarti kita harus nambahin juga ya di sininya. Kita copy aja. Nah, kita copy sampai shelf-nya deh. Nah, kayak gini. Kita tambahin di bagian sininya. Oke, kayak gini aman kan? Sip. Baru kita masukin apa aja yang dibutuhin oleh keras orang tuanya. Pertama merek dulu kan. Merek. Kemudian eh, apa tuh? Tahun tuh udah dikasih tahu kan sama dia. Tahun. Tipe datanya integer. Kemudian baru udah cukup sih sebenarnya sampai sini ya. Karena dia cuma dua kan. Baru yang lain kita masukin self underscore underscore self titik jumlah roda. Kita copy aja. Karena saya males ngetikin dari awal. Self jumlah roda sama dengan jumlah roda. Self jenis bahan bakar sama dengan kayak gini. Atau kalau kalian mau secara eksplisit lagi nih supaya aman dia benar-benar tipe datanya string atau integer, itu kalian kurung lagi dia di dalam fungsi str sama integer. Karena saya malas ya udah biarin ini. Kayak gini. Nah, ini kita udah berhasil buat eh, kelas turunan dari kelas kendaraan, yaitu kelas mobil. Tapi kita udah nambahin dua atribut yang baru untuk rekam kan. Oke. Atribut baru untuk mobil ya, karena dia minta yang baru kan. Nah, sekarang kita override metode si tampil info agar mencetak semua atribut. Nah, caranya sama. Kita buat fungsi tampil info dengan nama yang sama ya. Kayak gini aja, tampil info. Tapi sebelum kita masukin yang kita kan nih dia butuh jumlah roda sama jenis bahan bakar ya, bensin atau jumlah rodanya gitu. Ini kita udah nggak perlu lagi, bisa kita hapus aja atau kita biarin nanti kita edit aja gitu. Nah, kita panggil super tadi, tinggal tulis aja super titik bukan underscore. Kita panggil super, apa yang mau kita panggil? Tampil info kan. Tampil info ini dia butuh nggak apa namanya parameter? Enggak kan? Ya udah kita kosongin aja kayak gini. Kita nggak ngasih self karena self itu beda. Self itu punya kelasnya sih mobil. Tapi kalau kita masukin self lagi di sini itu bakal eh, normalnya sih ya nggak logis aja gitu ya. Untuk apa kita gituin kan? Kita copy aja di jumlah rodanya ini. Nah, jumlah roda sama jenis bahan bakar. Oke, self apa nih? Jumlah roda itu kita masukin aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita tester lagi kelasnya. Anu 2 misalnya sama dengan mobil, parameter yang diterima itu ada, lihat. Kalau kita ngasih parameter yang benar, bagus kayak kita ngasih tahu tuh nama ada str, integer, jumlah roda, ada integer lagi atau str gitu. Itu secara langsung ya kalau kita ngoding itu udah ditunjukin gitu apa aja yang dibutuhin. Nah, di sini dia butuh ada merek pertama kita isi dulu. Misalnya apa lagi nih? eh, Honda gitu ya. Koma nanti dikasih tahu lagi sama dia. Tahunnya tahun berapa? 2022. Nah, sekarang jumlah rodanya ada berapa? Misalnya ada 4. Kemudian jenis bahan bakarnya apa? Nah, Pertamax gitu ya, Pertalite aja lah ya. Pertalite. Misalnya, kita jalanin apakah error? Gak error. Artinya kita udah bisa pakai si objek si anu 2 ini. Gimana cara kita manggil tampil infonya? Ya udah kita tinggal kasih operator titik, terus kita panggil nama metodenya. Dah, jalanin. Lihat, merek Honda tahun 2022, jumlah roda 4, jenis bahan bakar Pertalite.
Udah mirip ya sama kayak gini. Cuma bedanya kita kurang informasi mobil. Kita tinggal gini aja sih sebenarnya. Print aja. Ini boleh. Informasi mobil kita jalanin. Informasi mobil, merek Honda, tahun 2022, jumlah roda 4, jadi ban bakar pertalite. Nah, untuk yang informasi untuk motor, ini tugas kalian untuk coba-coba gitu. Kita ikutin kelas mobil ini, kalian terapin untuk membuat kelas dari eh, turunan dari kelas kendaraan, kita buat kelas turunan motor. Kalau ini tadi mobil, sekarang kita buat yang motor. Nah, coba kalian coba untuk kerjain eh, yang subclass mobil. Subclass motor. Habis itu, kalian coba metode tampil info untuk masing-masing. Tadi kalau ini kan kita tampil infonya di Anu 2. Anu 2 di mana Anu 2 ini adalah mobil. Nanti kalian buat kode baru di sini. Nah, kalian coba aja kelas kelas motor, misalnya nama objeknya Anu 3 gitu. Nah, kalian coba aja sendiri. Jadi kalian cobain tampil info dengan objek ini dengan tampil info yang kalian buat kelas motor apakah beda atau sama gitu. Nah, kalau di sini ya saya coba nih ya. Tadi kan saya udah buat objek anu itu objek dari kendaraan. Kalau kita panggil tampil info, ini harusnya masih keluar. Tuh, merek Toyota tahun 2000. Kalau misalnya kita print ya, print, anggaplah kita gini aja ya, \n, koma, string gini dikali 20 lah ya, kali 20, koma, \n. Nah ini anggap aja gini, kita enter 1, terus kita print garis 20 kali, terus kita enter lagi. Nah, terus kita panggil fungsi tampil info, tapi dengan objek si anu 2. Ini karena apa nama objeknya aneh ya, coba kita ganti aja lah. Jadi ken. Ya. Ken itu kendaraan, ken itu kendaraan. Nah, sekarang ini anu 2 kita ganti juga jadi bill gitu ya. Ini error, kita harus jalanin ulang. Oke, jalanin, aman. Sekarang kita ganti anu ini jadi anu, kan, terus yang anu 2, ini kita jadiin mobil ya. Bil tampilin. Jalanin. Lihat, ini bedanya. Ada merek Toyota tahun 2020, merek Honda. Nah, kalau yang atas ini dia punyanya kelas kendaraan, kalau yang di bawah ini dia punyanya si mobil. Nah, ini itu aja sih untuk penjelasan tentang inheritance.